yang waktu uji validitas sama reliabilitas. Maka dari itu kita langsung saja ke analyze, terus descriptive statistik, baru kita lanjutkan ke frekuensi. Nah, di frekuensi ini kan kita mau punya data dari BE1 sampai total BL sampai BL gitu. Nah, karena kita ingin mencari tahu tentang semuanya, kita langsung saja memasukkan semuanya. Memasukkan, baru setelah itu langsung kita menuju ke statistik kita ingin mencari tahu tentang mean, median kita ingin tahu, terus standar deviationnya kita ingin tahu. Selanjutnya langsung saja kita klik continue, baru kita klik OK. Nah, akhirnya muncullah data seperti ini. Kita lihat sendiri banyak banget data yang ada di sini. Nah, kita melanjutkan ke bagian statistiknya, yaitu pada tabel yang ini nih. Pada tabel ini menunjukkan statistik deskriptif untuk 26 variabel demografi, yaitu tabel label BS1 hingga BL4 yang diukur pada 173 responden, dan setiap variabel memiliki nilai numerik yang berbeda. Dan statistik yang dicatat untuk variabel adalah sebagai berikut, yaitu pertama N yaitu jumlah responden yang memberikan nilai untuk variabel atau tidak ada nilai yang hilang, atau mean. Setelah itu rata-rata nilai variabel di antara semua responden yang memberikan nilai, yaitu setelah itu lanjut ke median, nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya, yaitu setengah nilai lebih besar dari median dan setengah lebih kecil dari median. Setelah itu lanjutnya ke standar deviation, beberapa jauh nilai-nilai variabel tersebar dari nilai rata-rata yang dinyatakan dalam satuan yang sama dengan variabel. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa untuk setiap variabel nilai rata-ratanya, yaitu mean, sedikit lebih rendah dari nilai median, kecuali untuk variabel BA1 dan BL2. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi nilai untuk setiap variabel mungkin sedikit condong ke arah nilai yang lebih rendah. Selain itu, variabilitas dalam data untuk setiap variabel juga berbeda-beda, dengan nilai standar deviasi berkisar antara 0,125 hingga 4,572. Variabel yang memiliki nilai standar deviasi yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai yang lebih bervariasi di antara responden. Yaitu sebagai contoh, variabel BE5 memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi 4,12, tetapi standar deviasinya juga relatif tinggi 0,725, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memberikan penilaian yang berbeda-beda pada variabel ini. Terus di sisi lain juga variabel BL4 memiliki nilai rata-rata yang relatif rendah 3,16, tetapi standar deviasinya rendah 0,957, sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian responden pada variabel ini lebih seragam gitu. Terus kalau kita mengacu pada data-data yang BE1 sampai BE8 maupun total BE-nya, di situ statistik deskriptif demografi yang diberikan adalah untuk variabel BE1 hingga BE8 dan total BE. Setiap variabel memiliki skala ordinal dengan nilai valid dari 1 hingga 5, yaitu variabel BE1 ini. Pada variabel BE1-nya itu mayoritas responden memberikan nilai 4, 96 orang atau 55,5%, diikuti oleh nilai 3 yaitu 48 orang atau 27,7%, dan nilai 2 yaitu 18 orang atau 10,4%. Sedangkan hanya sedikit responden yang memberikan nilai 1, 3 orang atau 1,7%, atau nilai 5, 8 orang atau 4,6%. Sedangkan di bagian BE2-nya itu mayoritas responden memberikan nilai 4, yaitu 103 orang atau 59,5%, diikuti oleh nilai 3, 29 orang atau 28,3%, dan nilai 2, 10 orang atau 5,8%. Sedangkan hanya sedikit responden yang memberikan nilai 1, 3 orang atau 1,7%, atau nilai 5, 8 orang atau 4,6%. Terus sedangkan di bagian BE3-nya itu mayoritas responden memberikan nilai 3, 89 orang atau 51,4%. 51,4% diikuti oleh nilai 4. Nilai 4 yaitu 50 orang atau 31,2%. 31,2%. Terus
dan nilai 2 21 orang atau 12,1%. 12,1%. Sedangkan hanya sedikit responden yang memberikan nilai 1, 3 orang atau 1,7% atau nilai 5, 6 orang atau 3,5%. Sedangkan pada variabel B4 yaitu mayoritas responden memberikan nilai 3, 102 orang atau 59%, diikuti oleh nilai 4, 33 orang atau 19,1%, dan nilai 2, 33 orang atau 19,1%. Sedangkan hanya sedikit responden yang memberikan nilai 1, 4 orang atau 2,3% atau nilai 5, 1 orang atau 0,6%. Terus pada variabel BE5 itu menunjukkan bahwasanya mayoritas responden memberikan nilai 4, 95 orang atau 54,9%, diikuti oleh nilai 5, 52 orang atau 30,1%, dan nilai 3, 21 orang atau 12,1%. Sedangkan hanya sedikit responden yang memberikan nilai 2, 5 orang atau 2,90%. Pokoknya pada intinya yaitu pada variabel total BE itu mayoritas responden memiliki total skor antara 27 dan BE8 merupakan variabel yang menggambarkan kualitas pendidikan, sedangkan total BE merupakan variabel yang menggambarkan kualitas pekerjaan. Semua variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban 1 sampai 5. Gitu. BE1, BE2, BE3, BE6, BE7 dan BE8 memiliki jumlah responden yang sama yaitu 173, sedangkan BE4 dan BE5 juga memiliki 173 responden. Tetapi terdapat satu responden yang tidak memberikan jawaban pada BE4. Dari sisi nilai tengah, variabel yang paling tinggi adalah BE6 dengan nilai tengah sebesar 4, sedangkan variabel dengan nilai tengah terendah adalah BE1 dengan nilai tengah sebesar 2,5. Variabel dengan presentasi responden pada kategori terendah adalah BE1 di mana hanya 1,7% responden yang memiliki jawaban 1, sedangkan variabel dengan presentasi responden pada kategori tertinggi adalah BE4 di mana 59% responden memiliki jawaban 3. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian yang positif terhadap kualitas pendidikan dan pekerjaannya. Namun, untuk mengetahui lebih lanjut, setelah itu pengaruh variabel tersebut terhadap kualitas hidup responden perlu dilakukan analisis statistik imparsial. Lanjutnya yaitu BT, yaitu yang dimana kalau di dalam BT ini memberikan tabel frekuensi untuk 4 variabel yaitu BT1, BT2, BT3 dan BT4. Yang dimana BT1 yaitu jumlah total responden 173, presentasi tertinggi pada kategori 4 41,0%, diikuti oleh kategori 3 40,5% dan kategori 2 11,0%. Sejumlah responden yang memberikan nilai 1 dan 5 relatif kecil, masing-masing 4 dan 5,2%. Presentasi kumulatif tertinggi pada kategori 4 94,8%, yang menunjukkan mayoritas responden memberikan nilai positif pada variabel ini. Terus pada BT2 yaitu jumlah total responden 173, presentasi tertinggi pada kategori 4 59,5%, diikuti oleh kategori 3 21,4% dan kategori 2 9,2%. Jumlah total responden 107 yang memberikan nilai 1 dan 5 relatif kecil. Presentasi kumulatif tertinggi pada kategori 4 90,8%, yang menunjukkan mayoritas responden memberikan nilai positif pada variabel ini. Ya, langsung saja kita mungkin ke total BE-nya, total BT-nya. Yang dimana jumlah total responden 173 dan kategori respon yang paling banyak dipilih adalah 16, yaitu 23,7%, diikuti oleh 14 20,2% dan 12 11,6%. Gitu. Kategori responden yang paling sedikit dipilih adalah 4, yaitu 0,6%, diikuti oleh 7 8 dan 9 masing-masing 1,2%. Presentasi kumulatif tertinggi pada kategori 16 yaitu 89,0%, yang menunjukkan mayoritas responden memberikan nilai positif pada variabel ini. Terus selanjutnya kita ke BA. Terus ketika kita melihat di data BA yaitu
merupakan statistik deskriptif demografi dengan 5 variabel BA1 sampai BA6 yang memiliki jumlah sampel sebanyak 173 responden. Setiap variabel memiliki skala penilaian yang sama, yaitu 1 sampai 5. Terus untuk setiap variabel terdapat informasi mengenai frekuensi, persentase valid, dan persentase kumulatif. Frekuensi menunjukkan jumlah responden yang memberikan jawaban pada setiap skala penilaian. Persentase merupakan persentase dari jumlah total jumlah responden yang memberikan jawaban pada setiap skala penilaian. Terus persentase valid menunjukkan persentase dari total jumlah responden yang memberikan jawaban yang valid pada setiap skala penilaian. Sedangkan persentase kumulatif menunjukkan persentase kumulatif dari total jumlah responden yang memberikan jawaban pada skala penilaian tertentu dan pada skala penilaian yang lebih rendah. Terus pada variabel total BA-nya, variabel total BA menunjukkan distribusi skor total pada semua variabel dengan rentang skor 6 sampai 33. Rentang skor 6 sampai 25 diberi nilai tunggal, sementara skor 26 sampai 33 diberi nilai berkelipatan. Terdapat dua nilai skor yang dapat diberi nilai tunggal, yaitu skor 27 dan skor 33. Distribusi skor pada setiap variabel memiliki variasi yang berbeda-beda. Variabel BA3 dan BA4 memiliki distribusi yang hampir serupa, dengan lebih dari separuh responden memberikan skor 3 pada keduanya. Sementara itu variabel BA1 dan BA5 memiliki distribusi yang lebih merata, dengan frekuensi yang lebih merata di seluruh rentang skor. Secara keseluruhan, data ini dapat memberikan gambaran tentang karakteristik demografi responden yang memiliki keterkaitan dengan variabel yang diukur pada BA1 sampai BA6. Namun, informasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan antara variabel demografi dan variabel yang diukur pada penelitian ini. Selanjutnya tentang BL, yaitu data yang diberikan terdiri dari 5 tabel, yaitu BL1, BL2, BL3, BL4, dan total BL. Semua tabel menunjukkan frekuensi dari suatu variabel yang memiliki nilai nominal dengan rincian, yaitu total BL1 menunjukkan frekuensi dari variabel demografi BL1 dengan kategori nilai antara 1 sampai 5. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa frekuensi sebanyak berada pada kategori nilai 3, yaitu 70 responden atau 40,5%, diikuti oleh kategori nilai 4 54 responden atau 31,2%, dan kategori nilai 2 24 responden atau 13,9%. Kategori nilai 1 memiliki frekuensi terendah, yaitu 10 responden atau 5,8%. Langsung aja kita ke total BL-nya, yaitu menunjukkan frekuensi dari variabel total nilai BL, jumlah dari nilai semua variabel BL dengan kategori nilai antara 4 sampai 20. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa frekuensi terbanyak berada pada kategori nilai 12, 44 responden atau 25,4%, diikuti oleh kategori nilai 14, 19 responden atau 11,0%, dan kategori nilai 10, 18 responden atau 10,4%. Kategori nilai 4 dan 6 memiliki frekuensi terendah masing-masing 6 responden atau 3,5%. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang statistik deskriptif demografi. Mungkin kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.